kehilangan, dan ditinggalkan. Di sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang anak berusia 2 tahun yang sejak kecil harus memikul beban yang tak semestinya. Bukan karena kekurangan materi semata, melainkan karena luka batin yang menganga akibat trauma yang bertubi-tubi. Sejak usia dini, ia dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit yang harus dialami seorang anak belum genap berusia 2 tahun. Sang ayah meninggal saat usianya masih balita, meninggalkan kekosongan yang terasa hingga ia menginjak usia dewasa. Kehilangan sosok ayah di usia balita membuatnya tidak memiliki ingatan apapun tentang sang ayah. Kerap kali ia berharap untuk bisa kembali ke masa ketika sang ayah masih hidup, hanya untuk mengingat wajah sang ayah. Ketiadaan ayah ini mengartikan bahwa ia tumbuh tanpa banyak ingatan langsung tentang figur penting tersebut, tanpa sentuhan, nasihat, atau pelukan seorang ayah. Kehilangan orang tua di usia yang sangat dini meninggalkan rasa kosong atau lubang yang terus ada, serta mendorongnya untuk mencari sosok ayah pada orang lain. Bukan hanya sampai situ, lebih lanjut, kehidupannya semakin kompleks ketika hubungannya dengan ibu dan saudara kandung tidak lagi dekat. Tidak lama setelah kepergian sang ayah, ia dibawa oleh saudara dari neneknya dan dirawat oleh mereka hingga dewasa. Dia menjadikan mereka ayah dan ibu angkatnya. Entah apa yang menjadi alasan untuk anak itu tidak tinggal lagi dengan ibu dan kakaknya. Dia tidak pernah berani bertanya langsung, tapi dia menyimpulkan bahwa mungkin ibunya akan menikah lagi saat itu, dan mereka tidak ingin bocah kecil itu mengganggu hidupnya yang baru. Ya, itu alasan logis yang tertanam dalam ingatan seorang anak yang ditinggalkan oleh keluarganya. Peristiwa ini terjadi begitu cepat setelah kehilangan ayah, menambah lapisan kebingungan dan perasaan ditinggalkan lagi. Bukan hanya oleh ayah, tapi juga oleh ibu, kakak, dan lingkungan yang familiar. Meskipun ia dirawat dengan baik oleh kerabat neneknya, namun anak kecil itu berharap suatu saat sang ibu datang menjemputnya. Tiap kali sang ibu datang menjenguk, setahun atau 2 tahun sekali, memberikan harapan baru di benaknya. Ia tak berani berbahagia, namun di dalam hatinya mengharapkan sang ibu membawanya pulang. Namun kenyataan bahwa ibunya pergi tanpa membawanya kembali memberikan rasa kehampaan yang mendalam. Dari sinilah luka mulai terbuka. Rasa tidak diinginkan dan diasingkan dirasakan oleh anak kecil ini. Anak ini seringkali menangis minta pulang, berharap orang-orang di sana merasa iba lalu mengantarkannya pulang. Namun, melihat ibunya pun tak pernah menjemputnya pulang, membuat dirinya sadar bahwa mungkin ibunya tidak menyayanginya lagi. Aku rasa itu wajar dirasakan oleh anak kecil tidak berdosa itu. Ini adalah duka yang terus terulang, yang membangkitkan harapan akan kasih sayang seorang ibu setelah kehilangan ayah,
namun harus berakhir dengan perpisahan baru yang menyoroti ketiadaan figur ibu yang konsisten. Kunjungan yang jarang itu tidak cukup membangun ikatan emosional yang kuat dan konsisten antara ibu dan anak. Kunjungannya itu justru menciptakan kekosongan yang sulit diisi dan perasaan tidak cukup penting. Ia mungkin membandingkan dirinya dengan anak-anak lain yang memiliki kedua orang tua, menumbuhkan rasa hampa dan iri hati. Tidak hanya itu, ia bahkan membandingkan dirinya dengan saudaranya yang bisa ikut dengan ibu kandungnya. Ia memang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua angkatnya, bahkan dari saudara angkatnya. Tidak pernah sekalipun ia merasa mendapatkan perlakuan yang berbeda dari mereka. Bahkan ia sempat berpikir, kalau saja ia tidak tahu jika dirinya adalah anak angkat di keluarga ini, mungkin itu akan jauh lebih baik. Semua ini membentuk serangkaian kehilangan dan perpisahan di usia yang sangat muda, menambah beban emosional yang ia pikul hingga kini. Rasa rindu dan hampa ini sangat valid dirasakan seorang anak yang sedang membutuhkan kehadiran orang tuanya. Rindu yang bahkan selalu ia rasakan sampai usia dewasa. Rindu yang tidak bisa digantikan oleh sosok lain, mau sebaik apapun orang itu. Bahkan ketika ia beranjak remaja, ia masih mengharapkan kehadiran sang ibu. Namun, kerap kali anak itu tidak mengatakannya dengan lugas. Ia mulai kehilangan perannya setelah sang ibu memiliki anak perempuan lainnya dari pernikahan barunya. Ya, sejak saat itu, anak malang ini merasa tergantikan. Pernah ia berkunjung ke rumah ibunya ini. Lalu sang adik mengatakan bahwa, "Kenapa kakak memanggil ibuku dengan panggilan ibu? Ini kan ibuku." Betapa sedihnya anak malang ini. Ketika beranjak remaja dan mulai memahami kondisi, tiba-tiba seseorang mempertanyakan status hubungannya dengan ibunya sendiri. Dia seringkali tidak pernah betah jika berkunjung ke rumah sang ibu. Dia menyadari bahwa rumah itu bukan lagi tempatnya pulang. Tempat ternyamannya sudah berubah semenjak ia dibawa oleh keluarga angkatnya. Kawan, apa yang dialami oleh anak ini bukanlah hal yang mudah untuk ia lalui. Mungkin kamu belum pernah merasakan hal ini, atau bahkan apa yang kamu lalui lebih berat dari yang dirasakan oleh anak malang ini. Tapi yang harus kamu tahu, kerap kali apa yang dialami seseorang sewaktu kecil itu akan berpengaruh terhadap hidupnya saat dewasa. Dirimu saat dewasa adalah manifestasi dari masa kecilmu. Coba bayangkan, karena masa kecilnya ini, anak ini selalu merasa diasingkan dan tidak diinginkan. Dia takut kembali ditinggalkan. Bahkan jika dia punya keinginan, tidak langsung dia utarakan. Dia takut jika dia rewel, bandel, dan banyak maunya, ia akan kembali ditinggalkan. Jika kamu menemui seseorang dengan kisah seperti ini, tolong beri dia dukungan. Yakinkan padanya bahwa dia berharga. Tutup lukanya dengan mengapresiasi setiap pencapaiannya. Biarkan dia merasa dicintai oleh lingkungannya. Jangan membuat dia merasa terasingkan dan kembali merasa ditinggalkan.